Perkenalkan, saya ketua kelompok dari grup 54. Nama saya Angelina Nadea dengan NIM 12S22015 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Putri Tamara Gultom dengan NIM 113222007 dari Program Studi D3 Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Vanessa Siahaan dengan NIM 1132260 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Perkenalkan, nama saya Bunga Sarifah Syahan dengan NIM 1332216 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Perkenalkan, nama saya Benyamin Sibarani dari Prodi D4 Terpel dengan NIM 1142202. Perkenalkan, nama saya Vigo Mardut Maya Jefferlin dari Prodi D4 Terpel dengan NIM 1142217. Perkenalkan, nama saya Roberton Manurung dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 133222023. Danau Toba menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi karena keindahannya. Danau ini terletak di Provinsi Sumatera Utara. Danau Toba adalah danau yang terbentuk dari sebuah letusan dahsyat dari gunung berapi kurang lebih sekitar 70.000 tahun yang silam. Letusan itu meninggalkan kawah yang sangat luas, kemudian terbentuklah Danau Toba. Kebutuhan terhadap penggunaan kapal feri juga terbilang cukup tinggi, melihat betapa banyaknya yang menggunakan transportasi untuk berbagai macam keperluan atau pekerjaan masing-masing individu, dalam hal ini transportasi melalui perairan. Untuk menggunakan kendaraan ini, tentunya perlu untuk melakukan pembayaran jasa dan data-data untuk mengonfirmasi bahwa seseorang telah memesan kapal, yaitu melalui tiket, yang dimana dengan cara melakukan pemesanan tiket. Pendahuluan. Pemesanan tiket kapal feri sampai saat ini masih dilakukan secara manual langsung ke petugas kapal. Hal ini seringkali menjadi permasalahan karena harus mengantri lama untuk mendapatkannya. Latar belakang dari proyek yang kami kerjakan adalah banyaknya keluhan dari masyarakat setempat mengenai proses pembelian tiket kapal feri untuk destinasi Danau Toba yang ribet dan cukup lama. Masyarakat mengeluh karena ribet dan lamanya proses pembelian tiket ini memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khusus masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba. Selanjutnya, pendahuluan. Pemesanan tiket manual rasanya kurang efektif dan efisien, terutama jika dilihat dari waktu. Pengunjung harus mengantri lama, apalagi jika berkunjung ketika hari libur. Belum lagi minimnya informasi yang didapatkan penumpang karena akses informasi masih sangat terbatas. Tempat pembelian tiket yang hanya ada pada satu titik juga mengakibatkan antrian panjang para penumpang di satu tempat tersebut. Untuk itulah kelompok kami membuat proyek ini dengan tujuan agar pemesanan tiket kapal feri untuk destinasi Danau Toba dapat lebih efektif dalam sebagai waktu dan biaya, lebih praktis dan cepat untuk mendapatkan tiket dan tidak memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, terlebih lagi dalam bidang sistem informasi, membuat kita harus dapat melakukan segala hal melalui teknologi. Kami mendapatkan ide untuk menggunakan alat elektronik yang ada untuk memfasilitasi pemesanan tiket secara online. Tujuan. Ide dari proyek kami harap dapat berguna untuk kedepannya. Adapun proyek kami memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pembuatan website yang kami buat dalam proyek kami adalah untuk menghemat waktu sehingga penumpang tidak perlu menunggu lama atau mengantri lama untuk pemesanan tiket kapal. Serta dengan adanya website ini, maka masyarakat dapat mengembangkan ekonomi sekitar. Dengan adanya website pemesanan tiket kapal feri, pengguna tidak perlu mengantri atau ke lokasi pembelian tiket karena pemesanan akan dilakukan berbasis online, di mana bisa kapan saja dan di mana saja. Adapun tujuan kami lainnya yaitu hemat biaya. Jika pemesanan dilakukan secara online, bukan hanya
hemat waktu dan tenaga, tetapi juga kita bisa menghemat biaya. Kita tidak perlu menggunakan banyak kertas untuk tiket, karena dalam website kita akan diberi nomor penumpang dan akan masuk menuju manifest. Urgensi permasalahan. 1. Banyaknya masyarakat yang mengantri untuk pemesanan tiket, bahkan antrian sampai mengganggu jalan raya. 2. Banyaknya masyarakat yang mengeluh karena kehabisan stok tiket kapal. 3. Banyaknya masyarakat yang bermalam di pinggiran Danau Toba dikarenakan menunggu pembelian tiket kapal. Ide proyek yang diajukan. Aplikasi mobile yang kami kerjakan memuat data mengenai pembelian tiket, jadwal keberangkatan kapal, pencatatan data diri penumpang, dan regulasi aspek digital. Akan ditampilkan informasi mengenai harga tiket dan jumlah maksimal tiket yang dapat diberi perorangan. Jumlah penumpang yang menaiki kapal juga akan dihitung. Apakah penumpang sudah memenuhi kuota maksimum penumpang kapal, atau penumpang masih kurang, atau bahkan over kuota. Jika kuota maksimum penumpang telah terpenuhi, maka pembelian tiket akan ditutup dan penumpang lainnya tidak dapat mendaftarkan dirinya lagi. Kemudian, untuk penumpang yang ingin mendaftar namun ternyata kuota kapal telah terpenuhi, maka penumpang tersebut akan dialihkan ke kapal selanjutnya. Data diri penumpang mulai dari nama, umur, jenis kelamin, nomor telepon, pekerjaan, dan alamat akan diisi oleh penumpang sebelum membeli tiket. Potensi dampak terhadap masyarakat. Masyarakat dapat memesan tiket dimanapun dan kapanpun itu. Tidak perlu lagi datang sangat cepat. Bahkan ada yang memesan tiket saat subuh agar mendapatkan tiket kapal. Selain itu, jika memesan tiket secara online, penumpang dapat melihat informasi mengenai waktu keberangkatan kapal dan juga biaya yang harus dikeluarkan. Penumpang memesan tiket, melihat jadwal keberangkatan, dan dapat langsung mendapatkan tiket kapal feri tanpa perlu mengantri lama lagi untuk menikmati keindahan Danau Toba. Target konsumen pengguna website ini adalah seluruh masyarakat yang ingin melakukan pembelian tiket. Dengan adanya website ini, penumpang kapal akan dimudahkan untuk melakukan perjalanan karena tidak perlu menunggu dan mengantri lama untuk mendapat sebuah tiket. Dan penumpang dapat memesan kapanpun dan dimanapun itu, serta penumpang dapat mengecek apakah terdapat perjalanan dan apakah kapasitasnya mencukupi. Target pasar yang kami harapkan untuk pengguna website yang kami buat dalam pemesanan tiket kapal adalah 50% dari jumlah pembeli tiket. Jumlah ini kami dapat dengan melakukan eksplorasi dari internet mengenai jumlah penumpang yang ingin menggunakan kapal feri. Dengan jumlah demikian, maka pihak penyedia kapal akan terbantu karena pekerjaannya akan dipermudahkan karena hanya mengerjakan setengah dari proses pembelian tiket saja. Iptek atau metode yang digunakan. Alat yang digunakan dalam pembuatan aplikasi feri mobile ini adalah website yang dapat diakses melalui smartphone sehingga masyarakat luas dapat dengan mudah melakukan pembelian tiket kapal berbasis. Pada perancangan akan dilakukan desain, yaitu melakukan desain proses input dan output, desain interface sistem, dan desain basis data. Pilar City atau computational thinking yang diterapkan pada perancangan produk. Relevansi dan penerapan pilar-pilar City yaitu decomposition and problem solving, abstraction, pattern recognition, algorithm pada ide produk. Penerapan computational thinking seperti yang kita tahu adalah keterampilan mental untuk menerapkan konsep, metode, teknik pemecahan masalah, dan penanganan logis yang berasal dari komputasi dari ilmu komputer untuk menyelesaikan masalah di semua bidang, termasuk kehidupan kita sehari-hari, yang terbagi menjadi beberapa pemecahan masalah sebagai berikut. Pilar City yang diterapkan pada perancangan produk. 1. Decomposition. Pada bagian ini kita memecahkan masalah yang akan kita selesaikan sehingga mudah diselesaikan. 2. Problem solving. Problem solving adalah cara mengidentifikasi dan menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pemecahan masalah yang ada di kami buat.
Seperti yang kita ketahui sekarang masih banyak masyarakat yang kesusahan dalam memesan tiket kapal di mana kita dipaksa oleh keadaan untuk melakukan pemesanan langsung di tempatnya. Dan yang paling penting saat pemesanan itu banyak yang harus kita korbankan dan melakukan pemesanan langsung cepat ke tempatnya. Pilar City yang diterapkan pada perencanaan produk. 3. Abstraction. Dalam hal ini merupakan generalisasi peristiwa di dunia nyata dengan konsep-konsep yang mendasarinya, menyelipkan kompleksi situasi di mana kami akan menginformasikan ataupun menampilkannya di tengah lingkup masyarakat atau pengguna. Calon penumpang transportasi kapal feri dalam pembelian tiket secara online berbasis aplikasi web, hanya dengan memilih tujuan dan waktu keberangkatannya di web tersebut. Keempat, pattern recognition dalam hal ini diminta untuk mengenali dan mengembangkan pola, hubungan, atau kesamaan untuk memahami informasi dan strategi yang digunakan. Dalam hal ini, di mana masyarakat dapat mengenali dan berkontribusi atas pemenuhan kebutuhan dalam pembelian tiket kapal feri. Di sini, hampir sama halnya dengan web belanja online pada umumnya, di mana user hanya melakukan pemesanan dan kita juga menyediakan berbagai fitur yang hampir mirip dengan web belanja lain untuk memudahkan user dalam pemesanan seperti fitur pembayaran yang lebih dari satu dan lain sebagainya. 5. Algoritmik. Dalam keterampilan ini, pengguna diminta untuk memahami dan menganalisis masalah, mengembangkan urutan langkah-langkah untuk mendapat solusi yang tepat, membuat model penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah pertama, mengenal lebih dalam apa aplikasi website tersebut. Misalnya, bagaimana penggunaan fitur dan apa tujuannya. Langkah kedua, mengetahui cara dan pemesanan tiket tersebut, mulai dari jumlah tiket yang dipesan, tujuan, waktu keberangkatan, dan juga dana tempat duduk yang ingin digunakan.